27,5 itu dari CAT BKN-nya. Kemudian dari tes praktek kerja bobotnya 40%, kalau dia mendapat nilai misalnya 71,79, maka 71,79 dikali 40%, maka dapat 28,716. Begitu juga dengan psikotes, kalau bobotnya 10% dan psikotesnya mendapat nilai 64, maka 64 dikali 10%, jadi dapat 6,4. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan, nilai CAT BKN ditambah tes praktek kerja ditambah psikotes, itulah yang kemudian mendapatkan nilai akhir SKB-nya. Jadi nilai akhir SKB-nya adalah 62,616. Nah, 62,616 ini dikalikan dengan 60%, karena bobotnya adalah 60% dari nilai SKB. Sehingga total nilainya adalah 37,57. Ini adalah nilai SKB yang diperoleh dengan bobot 60%. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan dengan bobot nilai SKD yang sudah dibobotkan 25,84 ditambah dengan 37,57, maka nilai akhir dari SKD dan SKB-nya itu adalah 63,41. Inilah nilai yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking tertinggi. Jadi kalau dia nilainya 63,41 adalah yang paling tinggi, maka dialah yang kalau formasinya hanya ada satu di situ, maka dia akan mengisi formasi yang satu tadi. Nah, tadi Pak Deputi Mutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi, misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh, misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada 2 formasi tapi yang lulus itu cuma 1. Maka dia bisa dan pendaftarnya hanya 1 di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan, dan dia harus lulus passing grade umum, dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi misalnya 096 tadi, dia adalah lulus di formasi umum di 3, misalnya ada 3 formasi. Di formasi umum, yang lulus adalah hanya 3 yang lulus karena hanya ada 3 formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah, yang di tingkat yang berikutnya kemudian dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana, atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga di formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi untuk di SMP 115, formasinya ada 2. Dan di formasi guru fisika, pendidikan fisika di SMP 1 itu ada 1 orang yang formasinya ada 1 orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada 2, yang lulus 1 tetapi tidak lulusnya 1 lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika ada 1 orang yang lulus 1, yang tidak lulus 1, dan di SMP 89 itu ada formasinya 1 untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi. Misalnya formasi guru fisika di SMP 1 itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi di guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa
mengisi di informasi guru biologi di SMP 115 dan juga bisa mengisi informasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Nah, sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Nah, sekali lagi pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan. Artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu dia misalnya katakanlah ranking ke-10 misalnya kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong padahal ada ranking kedua dan ketiganya di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking kedua, ketiga, dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong, baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Nah, semua proses ini dilakukan by system dan tidak ada lagi kemudian ada pihak yang kemudian bisa mengintervensinya untuk bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses persetujuan hasil dilakukan juga by system. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Termasuk penandatanganannya dan verifikasi hasil itu juga dilakukan by system. Penandatanganan hasil kelulusan juga ditandatangani dengan menggunakan digital signature oleh Pak Kepala BKM. Jadi tidak ada proses penandatanganan yang kami lakukan dengan menggunakan sistem yang masih dilakukan secara manual. Begitu dinyatakan lulus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, seluruh peserta kemudian harus mengisi daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN, dan nanti mereka juga sekaligus melakukan upload dokumen untuk kebutuhan persyaratan penetapan NIP dari masing-masing peserta. Nah, setelah diisi atau diunggah oleh masing-masing peserta melalui aplikasi SSCN, maka nanti data-data yang diupload tadi kemudian di-API service-kan atau ditransfer datanya melalui sistem ke dalam aplikasi Doku Digital dan untuk kepentingan verifikasi dokumen untuk pemberkasan atau penetapan NIP oleh instansi. Nah, termasuk juga nanti dokumen yang sudah diunggah atau yang diverifikasi oleh instansi, kemudian nanti dengan satu trigger dia datanya akan dikirim ke dalam sistem aplikasi SAPK untuk kebutuhan penetapan NIP oleh Kedeputian Mutasi atau oleh timnya Pak Aris. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.